Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmatnya kepada kita, apakah itu dalam bentuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih dari itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan. Salam dan salawat juga kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang cinta kepada beliau, yang kita buktikan dengan banyak bersalawat kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan salah satu ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, "Duribat alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Bahwa akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, apabila mereka tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak berpegang kepada tali agama Allah, begitu pula tidak berpegang terhadap perjanjian dengan sesama manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya bagi manusia untuk menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilakukan oleh manusia? Itulah dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wujud dalam bentuk ibadah yang merupakan tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, dalam melaksanakan ibadah ini, kita kenal bahwa ibadah itu dari segi tingkatannya ada yang sifatnya fardu, itulah tingkatan yang tertinggi. Kemudian ada yang sifatnya sunnah, lalu ada di bawahnya mungkin dalam kategori mustahab. Sebagaimana juga dalam kebutuhan manusia ada yang sifatnya daruriyat, ada yang sifatnya hajiat, ada yang tahsiniyat, dan ada takmiliyat. Nah, demikian pula dalam hal ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah, maka tentu saja diprioritaskan pada kategori yang fardu. Harus diprioritaskan yang fardu. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaratu alaih." Bahwa tiadalah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih sukai, melainkan itu melaksanakan yang aku fardukan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami mana yang kategori fardu, mana yang kategori sunnah. Maka kita akan prioritaskan kepada yang kategori fardu. Lakukan hal yang fardu. Setelah itu lanjutkan, tambahkan dengan ibadah yang kategori sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada di antara kita berpendapat bahwa saya tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Saya sudah banyak menyumbang, saya sudah banyak membantu orang. Ingat Bapak Ibu, bahwa ibadah sunnah tidak pernah bisa menggantikan ibadah yang fardu. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, wajiblah taqarrubu ilallah bil faraid qabla nawafil. Wajiblah manusia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang fardu sebelum yang sunnah. Dan sunnah itu dianggap sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah apabila dia telah melakukan hal-hal yang fardu lebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian bahwa skala prioritas tetap harus kita miliki. Memprioritaskan ibadah yang fardu tentu adalah sesuatu yang baik, dengan kita menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang mendukung agar ibadah yang fardu kita menjadi sempurna, sehingga upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa raih.
Karena Allah menjanji bahwa dengan melakukan ibadah yang fardu tadi, lalu kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Dan kalau aku mencintainya, kata Allah, ya, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu adalah terkontrol, ya. Dan kalau hamba itu meminta kepada Allah, Allah pun akan memberinya. Dan kalau dia meminta perlindungan, Allah pun akan memberikan perlindungan baginya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekali lagi kita harus memahami tingkatan-tingkatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sehingga kita tetap memprioritaskan yang fardu, lalu kita tambahkan dengan yang sunnah, lalu kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang mustahab. Semuanya itu adalah tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan terkhusus kepada pribadi kami. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.